Hello everyone, it's Really Fast and you're watching a real weekly vlog. Uh, Weekly vlog konten ini sebenarnya mau menceritakan tentang keseharian gua selama seminggu ke belakang udah ngapain aja, mengalami apa aja. Yang sebenarnya konten ini sudah dikonsepkan sejak awal tahun 2024. Tapi karena kesibukan dan konsistensi yang naik turun jadinya belum sempat terlaksana karena banyak yang ternyata harus dipersiapkan. Jadi mulai hari ini mari kita membuat sesuatu dan menceritakan kehidupan ini sebagai apa ya, laki-laki berumur 25 tahun yang sedang menjalani kehidupannya. Hidup baru saja dimulai kawan-kawan. Mari kita mulai di minggu ke-32 di tahun 2024 ini. Gue akan mulai menceritakannya di tanggal 12 Agustus 12 Agustus 2024. Itu hari Senin. Di tanggal 12 Agustus itu ya gue inget itu ada hari Senin dan gua hari itu baru saja selesai recovery dari setelah didiagnosa mengidap penyakit demam berdarah. Jadi seminggu kebelakangan itu gua cuma recovery. Jadi dari seminggu ke belakang dari tanggal 12 itu cuma recovery karena gua kena demam berdarah. Beruntungnya tidak apa-apa walaupun gue sempat drop trombosit gue saat itu di bawah standar, kalau nggak salah 142.000, normalnya itu di 150.000. Jadi ya gue udah cukup sehat walaupun kondisinya belum seprima biasanya gitu ya, tapi ya udah bisa cukup beraktivitas buat ke kantor. Dan di hari pertama masuk kerja eh setelah terkena DBD, gue langsung ditugaskan untuk ke site pabrik yang ada di Citerep juga, masih di Citerep juga. Jadi gue kerja di Citerep dan ya gue ditugaskan ke site untuk melakukan troubleshooting karena ada test commissioning salah satu mesin gitu. Dan alhamdulillahnya semua berjalan lancar. Selesai jam 3 sore kalau nggak salah, jam 3 sore semua berjalan lancar. Semuanya aman. Drama lainnya adalah ketika gua mau pulang ke rumah. Jadi gua pulang agak telat di hari itu. Biasanya tuh gua adalah orang yang sangat tenggo. Jadi begitu jam 5 gua kerja dari jam 8 sampai jam 5. Jadi begitu jam 5 biasanya langsung cabut. Nah, di hari itu gua nggak bisa langsung cabut jam 5 karena ada pengiriman mesin yang menutup akses jalan. Mungkin gua akan kasih lihat seperti apa akses yang tertutup dan kenapa gua nggak bisa pulang. Jadi jalan masuk kantor gua tuh ada satu jalan yang muat ya satu mobil satu motor lah, dan di depannya itu langsung jalan raya, dan di depan jalan raya itu si
transformer ini atau apa ya, truk muatan, enggak truk muatan juga sih, tronton kali ya, itulah pokoknya dia menutup jalan, menutup akses jalan, jadi mau nggak mau gue harus tunggu gitu. Cuma ternyata nggak sampai semua mesinnya di loading, jadi ada loading, semua mesinnya loading, itu gua udah bisa balik. Kenapa? Karena ya kan kalau orang loading kan maju terus diangkat forklift segala macam, nanti deh ada videonya. Jadi gua bisa pulang baru jam 17.32-an something lah. Jadi balik agak telat gitu. Nah, di perjalanan pulang juga masih ada drama, yaitu adalah motor gua bermasalah. Gua nggak engehnya di mana, pokoknya waktu kalau nggak salah jarak sekitar ya 2,5 kilo atau 2 kilo eh mau sampai rumah, gua mulai merasakan aneh dengan motor gua pertama. Lampu sen yang gue nyalain tuh agak redup dan nggak kedip, satu itu. Kedua, klakson mati. Padahal di hari Minggu, Minggu tanggal 11-nya tuh, sorry, Minggu di tanggal 11-nya itu gue baru aja ganti aki motor. Gue ke bengkel, dia cari tahu problemnya apa. Starter gue mati saat itu ya. Starter gue mati, dia bilang akinya nih udah soak kata dia gitu. Ya udah gue nggak mau ambil pusing karena motor gue ini daily use gitu, jadi ya udahlah ganti aja nggak apa-apa yang baru. Itu ganti baru tadi dari Seninnya malam gue bawa kok ak sennya gak kedip, terus redup, klakson mati. Terus gue mikir, perasaan aki baru diganti kenapa, biasanya problem problem di apa namanya, problem di kelistrikan masalahnya ya aki gitu kan. Ya udah, abis itu semakin gue bawa jalan, kan jalanan gue kan kerja di daerah Bogor, Citerap ke arah Depok, nggak terlalu macet gitu. Jadi jalanan agak cukup senggang. Ya, karena cukup santai, jadi maksudnya karena cukup senggang, jalanan sepi, ya gue bawa motor agak lebih kenceng dong ya, gue gas. Tarikan motornya kerasa aneh, nggak kayak biasanya gitu, kayak ngedet-ngedet gitu loh, kayak powernya kayak ketahan gitu. Gue buka full, tapi motornya tuh kayak dedet dedet gitu, aneh kan. Gue pikir, aduh yang kemarin masalahnya di kelistrikan, masa ini sampai ke pengapiannya sih gitu, sampai ke mesin gitu. Udah, ya udahlah, akhirnya gue bawa santai deh, mulai gue turunin pelan-pelan, kayak gue nggak tahu masalahnya apa nih. Set, gue bawa santai, alhamdulillahnya berhasil dan selamat sampai ke bengkel lagi. Kebetulan bengkelnya tutup jam 8 jam 9 lah, sekitar jam segitu. Gua ke sana. Bentar ya. Oh iya, hari itu gua ke bengkel, terus gua tanya ini, terus gua komplain kan, kayak ini kan kemarin habis ganti aki kok kenapa malah masalah gitu sekarang. Terus dicek ternyata gua nggak begitu paham soal motor. Dia bilang kiproknya lah gitu mati. Jadi ada semacam apa ya, gua bingung sih. Kalau gua orang listrik ya, agak ironi. Mungkin ada listrik yang harus di grounding atau apa, soalnya pemasangan si kiprok ini ada yang di ada yang dibaut ke rangka motor. Cuma di kiprok itu kayak ada apa tuh namanya, kayak ada sirip-sirip gitu deh. Gua nggak tahu itu apakah kapasitor atau apa, gua nggak ngerti. Pokoknya intinya itunya mati. Begitu dicopot, semua dicopot tuh, akinya dicopot, nyalain itu doang di, bukan di starter, di apa namanya, di engkol. Di engkol tuh nggak nyala sama sekali. Terus begitu kiprok bawaannya dicabut, terus dicobain pakai pengetesan, kiprok pengetesan dia
colok, di engkol lagi nyala. Terus ya udah, dia bilang, "Ya udah Bang, ganti deh." Gitu. Diganti, coba ganti kiprok, dia bilang ada kiprok yang standar lah, yang lebih murah gitu. Diganti, dicoba, nggak bisa kan? Nggak bisa, entah emang udah lama gitu, stok lama gitu, jadi begitu dicoba nggak bisa apa gimana nggak tahu. Terus bingung kan gimana, karena motor besok juga masih harus dibawa kerja. Akhirnya si abangnya nanya, gimana kalau pakai ini aja nih, kiprok yang bisa yang buat ngetes tadi. Ya udah, karena gua mikirnya ya nggak sesuai spek, itu kiprok kan kiprok buat yang pengetesan tadi, abangnya cerita tuh itu kiprok buat blade, kata dia, buat Honda Blade. Terus gue mikir, emang kalau dicari nggak ada kalau malam gini, kata dia gitu. Ya udah gini aja Bang, abang besok cariin buat motor saya. Sekarang saya pakai kiprok yang ini dulu, besok kalau udah ada diganti gitu. Akhirnya dia ngobrol lah sama sama bosnya atau apanya gitu, pokoknya yang bagian ngurusin material segala macam. Sat, ada lah, bisa lah, tapi harganya lebih mahal. Yang di awal dia tawarin 60 atau 80 ribu tuh, yang tadi stok-stok lama dia yang nggak bisa. Terus dia bilang tapi harganya 125. Ya udahlah ya, daripada nggak jalan lagi kan, ya udah 125 nggak apa-apa. Gue bayar di awal, gue dipasang ke proxy si Honda Blade tadi. Udahlah, set, gue nyari makan, pulang segala macam. Di hari itu udah selesai lah drama-drama itu. Mulailah kita ke hari Selasa. Di hari Selasa itu kerja daily gua sih, kayak biasanya ada project gitu, gua ngerjain kerjaan basic gua kayak ngegambar wiring untuk ngekonsep. Jadi tuh gua kan di kantor as an electrical engineer gitu. Jadi gua ngekonsep sistem mesinnya. By the way, kantor gua tuh bergerak di bidang AHU dan DEHUM gitu. Jadi gua bikin sistemnya untuk si mesin ini agar bisa running well gitu kan. Ya udah, gua konsep dulu sesuai keinginan customer. Sistemnya gua gambar nih akan gini 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 gini. Udah, habis itu ya banyak tektokan lah, kalau gini gimana, sensornya pakai ini, peletakannya di sini, speknya ini dan itu. Udah, habis itu setelah digambar, coba ngajuin materialnya. Nanti material yang mau dipakai ini aja nih, gitu kan, dilempar. Udah ya gitulah. Habis itu semua berjalan normal di kantor hari itu, nggak ada problem apa-apa. Terus pulangnya gue isi bensin. Gue tuh biasa isi bensin kalau nggak pagi banget, bukan pagi banget, maksudnya di awal paginya atau pulangnya. Ya normal gitu sih, tapi maksud gue adalah gue prefer pagi, soalnya biasanya nggak terlalu macet. Nggak terlalu rame. Kalau sore itu udah pasti rame banget. Karena jam pulang kantor, dan mungkin mikirnya ya kalau pulang kan nggak seburu-buru berangkat gitu loh. Jadi ya udahlah isi pulang aja. Alhasil rame banget. Sebenarnya gue males kalau isi bensin pulang-pulang pas pulang kerja gitu. Terus ya sudah selesai itu, alhamdulillah motor berjalan aman kan ya waktu dibawa pakai si kiproknya Honda Blade tadi. Udah pulang kerja, gue balik lagi ke bengkel itu, barangnya ada dan udah hafal lah gitu. Begitu gue sampai kayak, "Bang, ganti yang kemarin tuh." Udah dibongkar motor, saat kiproknya dicopot, dipasang, akinya dicopot, diengkol lagi, nyala. Ya udahlah, works well gitu berarti kan. Selesai transaksinya udah kemarin. Dah, hari itu tidak terjadi apa-apa, semuanya berjalan lancar. Terus di hari Rabu juga ya semua berjalan baik-baik saja. Dan
kebanyakan hidup gua berjalan seperti di hari Rabu, baik-baik saja. Jalan ke kantor pagi, nggak telat, melakukan job desk pada umumnya, masih lanjut gambar, kalau nggak ngerevisi, ngelakuin apa namanya kayak ngajuin material, ya gitu-gitulah. Senggang dikit nonton YouTube, ya banyak lah gitu-gitu. Sampai rumah lagi tidak ada drama ya di hari Rabu, semua berjalan lancar, aman. Di hari Kamisnya, di hari Kamis itu paginya gua hampir telat gara-gara ada untuk di hari Kamis tuh ada Transformer mogok. Ada tronton mogok apa? Ini gua kasih lihat nih bentuknya kayak apa Transformernya mogok. Jadi dua jalur. Kantor gue tuh ada dua jalur, dua jalur yang satu jalurnya muat satu motor satu mobil. Jadi harusnya dua mobil dua motor kan kalau dua jalur. Nah, jalur satunya ini, yang satu nih ditutup sama transformer yang mogok. Jadi semuanya lewat samping sini, yang ke sini sama yang begini. Ah, gitu. Jadi kesini ketutup. Jadi macetnya tuh ke ujung-ujung 2 kilo apa macetnya ya? Macet mobil sih, bukan macet. Lebih ke padat merayap lebih tepat itu. Kalau motor sih ya bisa aja nyelip-nyelip aja gitu. Udah sampai sana, untung sampai kantor juga nggak telat. Terus drama di kantor adalah, ya sebagai perusahaan pembuat AHU, AC kantor gua mati, sangat ironis sekali. Jadi di kantor tuh pasang AC untuk kita-kita yang kerja di atas tuh pakai di kantornya ya. Di kantornya tuh pakai AC kaset. Nah, itu mati, ngetrip tuh kan. Ngetrip tiba-tiba mati. Terus bilang, "Itu tadi ada suara dari pojok." Which is box panelnya yang isinya cuma MCB kan. Udah turun kan, gue pikir kenapa nih turun? Takutnya ada problem apa, gue coba naikin lagi kan. Tak gitu, gue naikin lagi. Nyala cuma 3 detik apa? 2 atau 3 detik, abis itu nge-trip lagi kan. Gue ambil tang ampere tuh, gue coba analisa kan. Kabelnya gue masukin, gue nyalain sekali lagi. Agak ngeri sih, jujur. Gue nyalain, set. Di tang ampere tuh kebaca sampai 50 ampere. Si kompresor, si outdoor unit ke outdoor unit ya. Sampai 50 ampere. Sedangkan spek MCB gue aja cuma 10, 10, gue lupa 10 atau 20 lah. Udah, habis itu gue mikirnya adalah setelah ketahuan nominal ampernya tinggi, langsung gue copot, gue matiin. Nggak ngetrip sendiri maksudnya. Wah, mati. Terus itu gue ambil multitester tuh kan, gue cek satu-satu. RST-nya ada yang, maksudnya takutnya ada kabel yang kontak atau gimana gitu kan. Short circuit atau korslet biasa orang sebut. Ya udah dicek tuh di masing-masing pasanya kan. Satu jalur, ternyata ada jalur yang seperti terhubung gitu kalau gue cek tuh. Bunyi connected gitu, ada nominal ininya apa? Resistansinya. Harusnya kalau dicek tuh nggak ada angkanya. Itu tandanya kabelnya nggak terhubung dan nggak ada short atau korslet. Nah, di line 1 dan line 3 pas gue cek tuh ada. Terus gue berkesimpulan kalau aduh kabelnya nih yang short gitu. Akhirnya gue agak PR juga sih ngecek di mana putusnya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya coba ngecek ke outdoor unit yang di bawah. Minta buka dulu casingnya segala macam, gue cek juga tuh. Bener, di bawah pun gue cek juga line 1 sama line 3-nya tuh bermasalah. Selalu line 1 dan line 3-nya tuh yang connect. Terus di gue runut, mengakarlah sampai ke kesimpulannya adalah kayak ini kompresor yang bermasalah gitu kan. Udah, karena ketahuan kompresor yang bermasalah dan ganti kompresor nggak mudah dan nggak murah saat itu dan butuh prosedur dan lain-lain lah untuk
mengganti kompresor. Akhirnya kita coba mengakali untuk nyalain AHU. Di kantor tuh ada AC kaset, ada AHU. AHU-nya udah lama nggak beroperasi karena di chillernya bagian outdoor AHU ini bermasalah juga. Gue juga udah lupa kasusnya udah lama ini. Problem outdoor chiller ini, outdoornya si AHU. Ya udah, karena si outdoor yang AC kaset tadi bener-bener nggak bisa diapa-apain selain ganti kompresor. Ya udahlah, kita ke belakang ngurusin si chiller itu. Coba dinyalain. Problemnya apa ya itu? Oh, pompanya. Pompa chillernya. Pompa air chillernya tuh bermasalah kan. Coba ditanya-tanya tektok segala macam. Kesimpulannya kita coba untuk ganti kapasitor si eh kompresor, bukan kapasitor si pompanya gitu kan. Ya udah, karena harus pengajuan material lagi, nunggu dana turun, nyari barang dan lain-lain, akhirnya kita berlanjut ke besok gitu. Nah, setelah selesai di hari Kamis itu gua ke dokter gigi malamnya. Sebenarnya gua berencana ke dokter gigi itu di hari Jumat. Cuma karena hari Jumat gua ternyata ada janji dengan teman gua. Ini kemarin gua udah izin dan dia boleh sebutin namanya sebenarnya, tapi nanti deh. Gua ada janjian kata sama teman gua, sebenarnya dia dia udah nonton Deadpool and Wolverine. Menurut dia bagus. Dan kebetulan gue cukup ngikutin Marvel. Dan Wolverine itu salah satu karakter superhero favorit gue setelah Spider-Man. Ya, karakter-karakter yang menggambarkan kita semua. Siapa sih namanya, kok gue lupa sih. Peter Parker, anak muda, clumsy, canggung, terus kayak aneh, lucu juga. Ya, menggambarkan superhero. Gimana sih kalau anak muda jadi superhero tuh kayak gimana gambarnya? Jadi kayak menggambarkan sekali. Terus kalau Wolverine, gue pure suka adamantiumnya nih, yang gini yang sing gitu keluar, sama ability recovery-nya dia sih yang ya dia nggak bisa mati. Cuma terakhir di filmnya yang production Fox tuh aneh banget, dia dibikin mati. Agak nggak make sense kayak ditembak di kepala sini kan. Seingat gue ya, dang, mati. Ya, anyway, akhirnya karena dia menceritakan dia udah nonton Deadpool and Wolverine, menurut dia bagus dan gue cukup ada ketertarikan. Cuma gue masih mager untuk jalan ke bioskop nonton sendiri. Bisa dan bisa aja. Cuma malesnya itu melakukan aktivitas sendirian gitu. Ya udahlah, dia menawarkan untuk nemenin gua nonton gitu. Ya udah, akhirnya gua iyain ajakannya karena ya ada temennya nih gitu. Tapi rencana nonton di hari Jumat, awalnya rencana ajakan dan nontonnya itu ada di hari Jumat karena kan gue besok weekend, jadi bisa balik malam juga gak apa-apa lah gitu. Cuma awalnya Jumat itu gue mau ke dokter gigi, gue mau scaling. Akhirnya gue reschedule, gue scaling di hari Kamis itu malamnya. Jadi ini hari Kamis, kita ngomongin ke Kamis lagi, balik lagi kita ke hari Kamis. Malamnya gue scaling. Jadi pulang, gue ngecek dulu tuh, takutnya kemalaman kan, kliniknya buka sampai jam berapa. Ternyata buka sampai jam 8. Ya udah, gue sampai rumah tuh sekitaran sampai area rumah tuh jam 6. Terus gue mampir dulu ngeliat jadwal prakteknya, oh ternyata sampai jam 8. Ya udah, mampir dulu ke warteg beli makan, pulang, beberes rapi-rapi dulu lah. Habis itu balik lagi ke dokter gigi itu baru jam 7 apa ya, habis sisa gue jalan. Gue baru mulai ditanganin tuh jam
7:30 apa ya kalau nggak salah, butuh prosedur, butuh administrasi 1/2 jam. Habis itu mulailah di itu segala macam, dibersihin karang gigi gua. Ada visual yang berbeda dari tahun sebelumnya dulu. Jadi tahun lalu gua kan juga scaling. Itu di klinik ini biasanya kalau untuk gigi tuh di atas, di lantai 2 gitu. Tapi di tahun ini udah beda kayaknya tempatnya. Gua diarahin ke lantai 1. Biasa lantai 1 tuh cuma buat praktek umum, poli umum gitu. Nah, gue diarahin ke sana di bawah. Ya itulah di lantai 1, intinya di lantai 1. Terus gue kasih, ya ini gue kasih lihat eh kliniknya kurang lebih seperti apa gitu. Dan yang apa ya, yang handle, yang melakukan scaling di di hari Kamis itu beda sama yang biasanya nge-scaling gua di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau nggak salah itu namanya Dokter Isti. Yang ini namanya dokter siapa ya? Dokter Kristi apa segala. Gue lupa lah, pokoknya intinya beda. Mulailah scaling gigi tuh di, kan pertama rahang bawah, habis itu rahang atas tuh. Pas ngerjain rahang bawah sih ya ada sedikit ngilunya lah. Cuma pas ngerjain rahang atas, buset, ngilu banget. Apalagi waktu bagian dalam, yang sini nih, di dalam situ tuh ngilu banget. Gua nggak tahu dokternya tuh teliti banget apakah ada dia eh menggerus si karang gigi itu yang paling kecil atau gimana. Tapi intinya ngilu banget aja gitu. Mungkin dia lebih telaten atau gimana. Soalnya waktu dipegang dokter Isti ada ngilunya tapi nggak separah itu gitu. Kemarin tuh gua merasa ada sedikit level kayak, ada sedikit di titik kayak, duh kayaknya salah nih scaling gitu. Padahal nggak ada salahnya scaling. Scaling itu ya buat ngejaga kesehatan gigi. Mungkin karena emang ya karang giginya udah banyak aja kali. Ya udah selesai jam 8:30 kalau nggak salah. 8:30 selesai. Ya udah pulang dan semuanya berjalan baik-baik saja saat itu. Soalnya di minggu depan tidak baik-baik saja, ada efek samping dari scalingnya. Gua nggak tahu efek samping scalingnya atau ada kesalahan guanya. Di hari Jumat masih kita berangkat ke kantor, masih handling si AC kantor yang mati. Karena tadi kan gue bilang si AC kaset tadi problemnya ada di kapasitor. Salah. AC kaset problemnya ada di kompresornya. Jadi masih diajukan dan masih belum jelas instruksinya apa dan AC yang mana yang mau diperbaiki gitu. Jadi karena si AC kaset bener-bener emang harus ganti kompresor dan gak ada solusi lain, akhirnya gua sama tim coba untuk, yaudah deh cobain yang AHU aja sih, chillernya. Coba kemarin kan udah diajuin kapasitor, seberapa mahal sih gitu kan. Sebenarnya ada drama juga nih buat beli kapasitor. Jadi kapasitor yang ada di bawaan pompa itu speknya 25 mikrofarad. Dicari di sekitar kantor tuh ada speknya sama 25 mikrofarad. Cuma beda speknya adalah dimensinya. Dimensi yang bawaannya tuh lebih pendek. Tapi di apa namanya? Di pasaran itu sama-sama 25 mikrofarad tapi dimensinya lebih panjang gitu, lebih panjang dan diameternya lebih kecil. Kalau bawaannya tuh diameternya lebih tebal tapi pendek gitu. Gua awalnya kekeh untuk, aduh gimana kalau diganti tapi dimensinya nggak sesuai gitu. Soalnya si kapasitor ini ada ditaruh di dalam casingnya gitu. Kalau ditaruh di luar khawatir kena ya air segala macam gitu-gitu. Terus dia bilang ya udah nanti diakalin lah sama tim produksi segala macam gitu-gitu. Oh ya udahlah kalau mereka mau ngakalin. Guanya sih sebenarnya nggak setuju, cuma ya udahlah karena harus menurunkan ego juga, yang penting nyala dulu deh gitu kan.
Ya udahlah, begitu diganti, diganti ternyata apa ya? Ada ternyata pompa nggak bermasalah, ada yang lebih krusial dari itu problemnya. Diganti kapasitornya, pompanya masih tetap running bagus. Terus gua sempat ada pertanyaan nih, jadi waktu pompanya diganti tuh kalau nggak salah baling-balingnya tuh ada yang seret juga deh, karena emang low maintenance banget kan si chiller ini dari dulu. Dibongkar semua casingnya, disemprot WD gitu. WD tuh kayak apa ya? Pelumas lah gitu buat si bekerja itunya lebih ringan gitu. Ya udah disemprot itu tadi pelumas. Habis itu coba dinyalain tuh pakai kapasitor yang baru. Nyala, kenceng tuh dorongan pompanya. Udah, matiin lagi. Gue penasaran kan, ini bener kapasitornya atau enggak? Gue ganti pakai kapasitor yang lama. Sama, berarti problemnya bukan di kapasitor, tapi emang ya mungkin tadi ada yang macet di bagian part-part lain. Akhirnya udah dilumasi, udah bagus. Udah bisa running si chillernya, tapi pressure bukan pressure ya, volume air kan AHU-nya ada di atas tuh, ada di atas. Begitu di running, jadi di bagian AHU tuh ada si pendinginnya gitulah. Jadi air dinginnya kan dilewatin ke pipa-pipa itu. Nah, di pipa-pipa itu airnya nggak full. Intinya adalah volume airnya tuh kurang. Udah coba tuh kan diisi air dari bawah segala macam, tapi nggak nambah-nambah juga airnya. Ya udah, akhirnya di kita berkesimpulan kalau ternyata air yang kita coba isi tuh nggak masuk sampai ke atas gitu. Gua nggak tahu problemnya apa, kenapa air yang nggak masuk, entah ada yang tersumbat atau gimana, atau ada anginnya atau gimana. Akhirnya ruangannya jadi nggak dingin, soalnya si pipa-pipa pendinginnya itu cuma 50% atau 75% terisi air dinginnya gitu. Ya udah, tetap di running tapi tetap nggak dingin. Akhirnya berkesimpulan untuk harus di cleaning semua sih pipanya, entah ada yang tersumbat di mana. Jadi pressure air yang dimasukin nggak masuk ke dalam. Udah selesai di hari Jumat, mulailah kita ke malamnya. Sayang ini malamnya waktu gua ketemu sama temen gua, itu gua nggak banyak ngambil footage ya. Jadi gua sama dia tuh janjian di Pesona Square, Mall Pesona Square Depok. Kita nonton di sana, janjian jam 6.05 buat nonton Deadpool and Wolverine. Terus ya udah gitu, gue ngebut agak kenceng sih bawa dari Citarap sampai ke eh apa tadi, Pesona Square tadi, agak badut abis itu ya udah sampai sekitar ya 17.50 something lah. Terus gue buru-buru langsung ke masjidnya, terus dianya udah sampai juga, ternyata pas gue di masjid dia juga udah sampai. Gue arahin dia untuk ya udah beli tiketnya dulu aja. Habis itu gue selesai sholat nonton, dan ya overall filmnya sangat menyenangkan ya. Ryan Reynolds as Deadpool pasti menyenangkan. Ketemu karakter yang serius si Hugh Jackman sebagai Wolverine. Ya, ya seru, cukup seru. Gua rating ya ada di 9 lah, 9. Karena gua penyuka, pecinta, enggak pecinta juga sih, maksudnya penikmat Marvel ya, penikmat Marvel lebih tepat. Jadi ya sangat seru nontonnya. uh, Apalagi yang mau gue ceritain ya. Oh ya, by the way, ini juga pertemuan pertama gue sama teman gue. Ini gue sebutin gak namanya? Ya, shout out to Tiara.
Tiara nemenin gua, semua hari-hari itu berjalan baik. Kita nonton, selesai nonton balik, dan sudah, selesailah. Seminggu ke belakang di week ke-32 ini. Sabtu minggunya nggak usah gue ceritain kali ya, mungkin Sabtu minggu akan gue ceritain kalau ada aktivitas-aktivitas yang oke lah ya. Tapi biasanya Sabtu minggu gue cuma di rumah, main games, nonton YouTube, ya gitu-gitu doang. Jadi kayak nggak usah gue masukin soalnya nanti akan jadi cerita yang membosankan. So that's all. A whole week from me. Gue berharap kalian menikmati video ini dengan gue bercerita walaupun ceritanya masih berantakan ya. I'm a noob, still an amateur. So, it's really fun. See you next weekly vlog. Bye.